Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Pada saat ini, semua leluhur Huang Fu Shengzong terkejut. Seperti yang dikatakan Tantai Xuanzong, hanya naga banjir tahap ke-10 yang bisa berubah menjadi naga setelah berhasil melewati malapetaka, tetapi naga biru ini masih bayi tahap ke-7. Adapun lebih dari 7 juta murid, melihat ke bawah pada naga biru yang melaju di atas arena gladiator, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang keterkejutan. Saat ini, Shen Subing dan Mu Meng sangat mengkhawatirkan Tan Yun. Tan Yun sepertinya merasakan mata khawatir para wanita. Dia mengangkat kepalanya yang besar dan memandang para wanita dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang aku." Setelah itu, Tan Yun menatap naga biru itu, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di pupil bintangnya. Dia mengulurkan tangan kanannya yang tidak berdarah, seolah menenangkan naga biru, dan berbisik, "Jangan impulsif, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu." "Katakan, apa yang ingin Anda katakan?" Naga biru melaju di langit, dan sepasang pupil biru mengunci Tan Yun dengan kuat. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu tidak tahu pengalaman hidupmu, kan? Kamu bahkan tidak tahu, kan? Tapi itu tidak masalah, kamu tidak tahu, aku tahu semua, bagaimana kalau kita membicarakannya?" Ada sedikit keraguan pada pupil raksasa naga biru itu, dan dia menganggukkan kepalanya, sedih dan senang mendengarnya. "Yah, kamu benar, aku tidak tahu di mana keluargaku, dan aku tidak tahu siapa aku, saya." Mendengar itu samar-samar terlihat di malam hari, dan ada sedikit air mata di mata Tan Yun Xing. "Apa yang tidak kamu ketahui, apa yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu selanjutnya." Benar-benar hebat. Ketika suara bahagia naga biru terdengar, semua orang yang peduli dengan Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, tetapi 8 leluhur yang ingin Tan Yun mati, jatuh dari surga ke neraka. Mereka mengira naga biru dari tahap awal tingkat ke-7 akan membunuh Tan Yun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mematahkan pertempuran yang menentukan dalam beberapa kata. Namun, pada saat berikutnya, 8 leluhur besar, yang wajahnya pucat pasi, pergi dari neraka ke surga dalam sekejap, dan tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain, semua orang yang khawatir tentang Tan Yun berteriak, "Tan Yun, lari! Kakak ipar, larilah untuk hidupmu! Tuan Sekte, hati-hati!" Petik 2. Pada saat ini, di mata semua orang, naga biru yang awalnya berencana untuk melawan Tan Yun menjadi sutra giok, tubuh 300 kaki tiba-tiba menembus kehampaan, dan menyerang Tan Yun, yang hampir menurunkan kewaspadaannya. Kecepatan cepat. Hati Tan Yun tercengang, dan dia naik ke udara. Saat dia menghindari ekor naga setebal 10 kaki tiba-tiba menarik ke arah dada Tan Yun dengan sudut yang luar biasa. Di mana ekor naga lewat, kekosongan runtuh, dan momentumnya tak tertandingi. Mengaum. Tan Yun meraung, tangan daging dan dagingnya mengepal erat, dan lengan yang terbungkus kekuatan spiritual menghantam ekor naga yang ditarik dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Retakan. Dalam suara benturan, darah berceceran, dan daging dan darah di lengannya pecah berkeping-keping. Dampak besar dari daging dan darah menghantam Tan Yun ke tanah, dan seteguk darah. Tan Yun, Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, air mata mengaburkan pandangan mereka. Sue Zian, Huang Fuyu, Tang Xinying, dan Tuoba Yingying juga sedih, dengan bunga pir di wajah mereka. Di antara para murid, Zhong Li Yuxin mengerucutkan bibirnya dan sangat cemas. Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkata kepada Tan Yun, "Hooligan Bao, kamu telah membuat wanita ini kehilangan kepolosannya. Wanita ini, aku tidak memintamu untuk membalas dendam, kamu tidak boleh mati." Mendengar suara Feng Qingcheng, mulut Tan Yun berkedut, dan segera, dia melompat dan berdiri di udara lagi, memberikan suara kepada Mu Mengya dan Tantai Xuanzong agar mereka tidak khawatir. "Manusia yang berbahaya, dewa ini tidak akan tertipu, biarkan mati." Di langit, mulut naga biru itu mengucapkan kata-kata, dan mulut naga itu terbuka lebar. Tiba-tiba, lautan api biru tua, berisi kekuatan membakar segalanya, menyapu puluhan ribu kaki langit, menelan Tan Yun. Di hati naga biru, kekuatan api naganya 10 kali lebih kuat dari api Raja Serigala Api Emas dan Raja Burung Vermilion. 10 kali lebih sedikit, abu terbang yang dibakar oleh Tan Yun akan dimusnahkan. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Tan Yun berdiri di atas api seperti dewa perang abadi,
mengatakan setiap kata, singkirkan apimu, aku akan memberitahumu pengalaman hidupmu, dan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Mimpi. Naga biru berkata dengan dingin, manusia selalu jahat dan jahat, apakah menurutmu dewa ini akan tertipu? Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tan Yun memarahi, dan menggunakan langkah suci biksu agung, seperti hantu di lautan api, nyala api melayang dengan kecepatan luar biasa, dan telapak tangan kanannya mendorong ke arah naga biru. Hah! Di tengah suara angin dan lolongan, nyala api Hongmeng setinggi 300 meter keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Tiba-tiba, itu berubah menjadi jaring api ungu besar dari langit, menutupi naga biru yang tidak bisa mengelak. Ah! Manusia sialan, api macam apa ini? Bagaimana bisa membakar sisik naga dewa ini? Naga biru menjerit ngeri. Setelah berjuang untuk melarikan diri dari jaring api, dia meluncur di langit, menatap Tan Yun dari kejauhan, dan sepasang mata naga menjelaskan apa itu horor. Dan kekerasan tubuhnya sebanding dengan sisik naga dari artefak subsakral tingkat tinggi, pada saat ini, telah terbakar menjadi hitam. Melihat adegan ini, semua orang yang menonton pertempuran menyadari kekuatan api Tan Yun Hongmeng. Seperti yang dikatakan naga biru, dia sekeras sisik naga dari artefak subsakral dari kelas tertinggi, dan tidak dapat menahan satu pukulan pun di bawah nyala api Hongmeng. Karena api Hongmeng Tan Yun telah mencapai puncak urutan ke-6, memiliki kekuatan untuk membakar artefak subsakral terbaik menjadi abu. Pada saat yang sama, dia juga semakin membenci manusia. Menurutnya, ketika Tan Yun pernah berurusan dengan 6 raja sebelumnya, dia tidak menggunakan api Hongmeng, jelas dia menyimpan kartunya untuk menyerangnya. Pikirkan itu dengan terkejut dan pukul dirimu sendiri dengan keras. Au! Naga Yin mengguncang kehampaan, dan seketika, semburan kekuatan iblis gelap melonjak keluar dari naga biru, menutupi langit dan matahari, menyelimutinya, membuatnya seperti naga ajaib. Manusia yang rendah hati, hari ini dewa akan tidak pernah mati bersamamu. Petik 2. Setelah itu, dia mengendarai tubuh naga 300 sang, tiba-tiba menyerang Tan Yun. Pada saat ini, dalam tas binatang Tan Yunling, kegembiraan kera iblis pembunuh surga tiba-tiba terdengar dari benak Tan Yun, Tuan. Kekuatan magisnya sama persis dengan aura magis di tubuhku. Apakah dia dari klan naga? Keturunan. Tuan benar. Dia adalah keturunan dari klan naga iblis tuanku, dan aku bisa yakin berdasarkan ingatan Tuan. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa menjawab kera iblis pembunuh surga. Telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke arah naga biru yang meledak. Detik berikutnya, api biru es setinggi 500 meter menyelimuti naga biru yang tak berdaya. Dalam sekejap, api es Hongmeng berubah menjadi gunung es biru setinggi 500 kaki, dan naga biru ajaib membeku di dalamnya. Wow, Tan Yun tampak serius, dan langsung meluncur ke gunung es, mengendarai bagian belakang leher naga biru, dengan putus asa menarik tinju kanannya, dan menghancurkan kepala naga dengan seluruh kekuatannya. Karena Tan Yun tahu bahwa sulit untuk menyelinap menyerang dan menjebaknya, dia harus memukulnya dengan keras secepat mungkin. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Begitu dia melewatkannya, dia tidak akan lagi membeku sendiri ketika dia berjaga-jaga. Di bawah serangan penuhnya, orang yang pada akhirnya akan mati pastilah dirinya sendiri. Boom! Boom! Dalam sekejap, tinju Tan Yun secepat kilat, memahat kepala naga biru belasan kali. Ekspresi naga biru itu menyakitkan, dan 7 lubang itu tercurah dengan darah, membuat suara wanita yang menyakitkan. Hancurkan ke dewa. Naga biru mencoba yang terbaik, dan tubuh naga besar itu terkejut. Segera, gunung es itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi buih es yang terbang di seluruh langit. Setelah ini, potongan-potongan terak es berubah menjadi kumpulan api biru es di kehampaan. Sementara tubuh naga biru menghancurkan gunung es, itu juga mengguncang Tan Yun dari tubuhnya. Menusuk. 7 lubang naga biru itu berdarah, menari dengan ekor naga yang sangat keras, membelah langit malam, dan menggambar petir di dada Tan Yun. Ledakan. Retakan. Suara retakan yang renyah jelas ditransmisikan ke telinga semua orang, tetapi itu adalah dada lebar Tan Yun, dan 8 tulang rusuk besar patah. Tan Yun menyemburkan seteguk darah, wow, dan dadanya runtuh seperti meteor emas. Setelah menghantam tanah dengan keras, dia dibombardir lagi, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, mengelilingi naga biru berdarah dan canggung dengan 7 lubangnya, seluruh tubuh naga bergetar hebat. Jelas, Tan Yun baru saja menyerang kepala naganya dengan puluhan pukulan,
menyebabkan dia terluka parah. Dengan pupil biru raksasanya yang berdarah, dia menatap Tan Yun, yang lengan dan punggungnya kehilangan darah dan daging, dan dadanya runtuh. Tidak ada jejak emosi dalam suaranya, dewa ini ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah itu, dia menjelajahi tubuh naga, menukik ke arah Tan Yun dalam kekuatan sihir gelap. Tan Yun berdiri dengan gemetar, pupil matanya menunjukkan kesadaran bertarung yang gila. Langkah selanjutnya menggerakkan semua orang. Itu juga mengejutkan naga biru dan semua orang di tempat perlindungan gladiator. Tapi lihat, apa? Tan Yun mengucapkan suara yang tragis. Dia kehilangan daging dan darahnya, dan memegang tulang rusuk yang patah di dadanya yang runtuh. Kemudian, di Sen Subing, Mu Mengqi, Zhong Wu Xiao, Ziyan, hatiku seperti pisau, dan aku mencabutnya. Betul sekali. Tan Yun menarik kedua tulang rusuknya yang patah dan meremasnya di antara kedua tangannya, dan berkata dengan marah, apakah itu orang yang ingin membunuh Lao Su atau binatang buas, biarkan Lao Su mendengarkannya. Aku pasti akan mengecewakanmu. Semua kecewa. Pada saat ini, Tan Yun sangat membenci semua leluhur 8 meridian. Jika mereka tidak dihalangi dalam perjalanan mereka untuk naik ke posisi penguasa, mereka tidak akan muncul di tempat suci gladiator. Jika dia tidak muncul di sini, bagaimana dia bisa mencapai titik di mana dia bisa berdiri melawan musuh? Nenek moyang terkutuk dari 8 meridian, ketika Tan Yun dalam perjalanan ke posisi Master Sekte, ini adalah awal dari mimpi burukmu. Tan Yun meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, dia lupa tentang rasa sakit dan segalanya. Hanya ada satu pikiran, mengalahkan naga biru, dan berhasil naik menjadi tuan. Kalau begitu, bunuh semua benda tua sialan itu. Dia pernah berbicara dengan Tantai Xuanzong, menghadapi mata-mata, kebijakan terbaik adalah menundukkan, dan kebijakan selanjutnya adalah membunuh. Tetapi pada saat ini pikiran Tan Yun berubah total, hal-hal lama ini memaksa diri mereka sendiri ke jalan ini, dia semua harus mati. Tan Yun bahkan lebih tahu bahwa tugas yang paling mendesak adalah mengalahkan naga biru yang terluka. Manusia, aku harus mengatakan bahwa tekadmu yang kuat membuat dewa ini dikagumi. Namun, kamu masih ingin mati. Lan Long mengucapkan, turun dari langit, dan cakar naga ajaib menyelimuti Tan Yun. Pada saat genting ini, tubuh Tan Yun tiba-tiba miring ke kiri. Dengan kaki kirinya yang tertekuk, dia membanting ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya seperti tembakan panah emas besar, condong ke udara dan naik untuk waktu yang lama. Langkah Dewa Hongmeng. Ribuan kaki di langit, Tan Yun menggambar busur emas seperti pelangi di tubuhnya, dan menembak kepalanya langsung ke atas kepala naga biru. Dengan tangan kanannya yang telah kehilangan daging dan darah, dia mengepalkan tulang rusuknya erat-erat dan membawa embusan darah ke naga biru itu. 3 kaki di bawah bagian belakang leher. Apa? Naga biru itu mengeluarkan suara kesakitan. Pompa. Pada saat ini, Tan Yun mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi, dan tulang rusuk yang terbuat dari kristal emas di tangan kirinya juga menusuk sisik naga dengan ganas, memunculkan bunga darah yang naik ke langit, dan menusuk punggung naga biru. Tidak, suara menyakitkan naga biru itu masih indah. Ketika terdengar, tubuh naga itu berguling-guling di udara, dengan keempat cakarnya menghadap ke langit, dan punggungnya terbanting ke tanah situs ziarah. Terburu-buru, dia ingin menghancurkan Tan Yun sampai mati. Bahkan jika dia tidak bisa mati, dia bisa membuat Tan Yun menyerang dirinya sendiri. Rencananya memang merupakan strategi darurat terbaik baginya untuk menghadapi Tan Yun sekarang, tetapi dia juga telah mengabaikan poin yang paling mematikan. Artinya, perutnya tidak akan pernah bisa terkena musuh, karena sisik naga di perutnya tidak sekeras 50% sisik di punggung naga. Yuner, hati-hati. Tantai Xuanzong berteriak dengan cemas. Pada saat ini, setelah Tan Yun menebak niat naga biru, tangan kanannya buru-buru mengeluarkan tulang rusuk yang dimasukkan ke punggung naga. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk menarik keluar tulang rusuk lain dari punggung naga, jadi dia mencengkeram tulang rusuk dengan tangan kanannya, dan melintas dari punggung naga. Saat berikutnya, dia muncul dengan gemetar di atas perut naga biru dengan 4 cakar menghadap ke atas. Dalam teriakan menakutkan naga biru, Tan Yun tiba-tiba jatuh, memegang tulang rusuk yang berdarah dan menusuk perut naga biru. Pompa, engah. Tan Yun menginjak perut naga biru dengan keras, mengangkat tulang rusuknya dengan tangan kanannya, dengan putus asa membawa darah naga, dan menusuk lusinan lubang darah besar di perut naga satu demi satu.
Dewa, dewa bertarung denganmu. Naga biru berteriak lemah, membanting cakar naga, dan menepuk Tan Yun. Ledakan. Tan Yun, yang terluka parah dan sangat lelah, tidak bisa mengelak, dan dihempaskan ke tanah oleh cakar yang terbang ratusan kaki jauhnya. Dia mendengus seteguk darah, terbang melintasi ratusan kaki dalam tampilan yang tragis, dan mengangkat tulang rusuknya lagi, menusuk perut naga biru. Merayu. Naga biru itu mengeluarkan suara wanita yang menyakitkan. Tubuh naganya, yang berjuang untuk bangun, akhirnya jatuh ke tanah dengan lemah, sedikit berkedut. Dalam sepasang murid raksasanya, ada keputusasaan, keengganan, kemarahan, dan warna nostalgia untuk dunia. Menurut pendapatnya, di hadapan Raja Naga Biru, dia hanya menembak jatuh daging dan darah punggung Tan Yun, dan Tan Yun menyerahkan hatinya untuk menaklukkan, dan secara brutal membunuh Raja Naga Biru. Tapi dia menyakiti Tan Yun, lengan dan tangannya kehilangan daging dan darah, dan 8 tulang rusuk di dadanya patah, memaksanya untuk mencabut tulang rusuknya sendiri dan melawannya. Karena itu, dia yakin Tan Yun tidak akan memberikan dirinya jalan keluar. Pada saat yang sama, dia terkejut bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa manusia ini tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Blue Dragon tidak hanya berpikir begitu, tetapi juga berlaku di hati orang lain. Mereka tidak bisa membayangkan ketidakberdayaan Tan Yun dalam keputusasaan ketika dia melepaskan kedua tulang rusuknya, dan tekad yang menyakitkan untuk mengalahkan musuh. Wah! Tan Yun mengepalkan tulang rusuknya erat-erat dengan tangan kanannya, dan berdiri di samping naga biru yang terengah-engah seperti sapi. Dia menyaksikan pasukan lebih dari 50.000 monster dari 6 ras secara bertahap mengelilinginya. Tidak ada keraguan dalam suaranya yang lemah. Tuan Rajamu telah terluka parah olehku. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Aku menghitung 3 kali. Setelah 3 pukulan, yang selamat hidup, dan para pemberontak, mati. Pada saat ini, 5 Raja Klan, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang menawan, Raja Buaya Harimau Naga, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, dan Raja Burung Merah berbaring di genangan darah, semua terdiam. Diam berarti mereka tidak mengungkapkan pendapat apapun. Apa yang mereka maksud adalah membiarkan 50.000 monster dari 6 ras memutuskan sendiri. Bahkan, di hati 5 raja suku besar, mereka masih berharap bahwa pasukan monster 6 suku dapat menolak untuk menyerah dan bertarung sampai mati dengan manusia yang terluka parah ini. Tetapi mereka juga tahu bahwa begitu perang dimulai, Raja Serigala Setan Api Emas dan Raja Beruang Naga Langit, kedua orang ini, pasti akan membantu umat manusia. Hasilnya bisa dibayangkan. Bahkan jika pasukan lebih dari 50.000 monster dapat mengalahkan manusia dan 2 raja, mereka akan mati dengan serius. Karena 5 klan dan raja besar ini mengetahuinya, pasukan lebih dari 50.000 monster juga mengetahuinya. Kematian dan penyerahan, 4 kata itu melekat di benak mereka. Apakah itu kematian atau penyerahan? Saya ingin gunung menghancurkan pasukan lebih dari 50.000 monster dan binatang buas. 1. Tan Yun berkata dengan lembut saat ini. 2. Suara Tan Yun menjadi lebih dingin. Pada saat ini, pasukan penuh 40.000 monster menundukkan kepala mereka dan terbang ke arena gladiator, merangkak ke tanah bersama dengan puluhan ribu monster yang sebelumnya telah menyerah. Saat ini, ada lebih dari 53.000 monster dari 6 ras, memilih untuk menyerah. Dalam hati mereka, beberapa sangat terkesan dengan kekuatan Tan Yun, dan beberapa menyerah untuk bertahan hidup. Tan Yun mengguncang tulang rusuk tengahnya dengan kuat, melihat pasukan yang tak tertandingi dari lebih dari 12.000 monster dari 6 klan. Dia berkata dengan keras, 3. Membunuh. Membunuh. Petik 2. Petik 2. Tentara lebih dari 12.000 monster dan binatang menunjukkan tekad mereka dengan tindakan praktis, seperti gelombang kehampaan, mengaum dan mengaum pada Tan Yun untuk membunuh. Tuan, istirahatlah, biarkan aku dan Raja Serigala Iblis berurusan dengan mereka. Dengan suara hormat dan keras, Raja Beruang Naga Tianluo setinggi 300 meter, dan Raja Serigala Api Emas, terbang keluar dari Gua Voli, melewati kepala Tan Yun, dan bergegas ke pasukan monster dan binatang buas. Dalam, Raja Beruang Tianluolong dari tahap dewasa ke-6 dan Raja Serigala Api Emas dari tahap ke-6 dari tahap awal, dalam pasukan monster, dapat digambarkan sebagai pembantaian gila. Wow, buk. Hujan darah yang mengalir, bercampur dengan mayat seperti bukit, tersebar di tanah suci.
Darah jatuh dari langit, memerahkan pandangan semua orang, dan bahkan lebih banyak darah membasuh langit malam. Dalam waktu singkat, pasukan lebih dari 10.000 monster telah mati lebih dari setengah. Setelah beberapa saat, hanya ribuan monster yang masih hidup, dan mereka semua panik dan putus asa memohon belas kasihan. Manusia, kami menganggap Anda sebagai tuannya, tolong biarkan Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Api Emas berhenti. Iya, kami menyerah. Cadangan. Petik 2. Dihadapkan dengan ribuan monster yang memohon belas kasihan, Raja Beruang Naga Langit dan Raja Serigala Api Emas, yang berlumuran darah musuh, melihat kembali ke arah Tan Yun yang mengerikan, dan mata mereka mengungkapkan arti penyelidikan. Tan Yun tampak dingin dan menakutkan, saya telah memberi mereka lebih dari satu kesempatan. Karena mereka tidak menghargai, mereka hanya memiliki jalan buntu. Jika kamu tidak tetap hidup, bunuh tanpa ampun. Kedua raja besar itu menganggukkan kepala dan membantai ribuan monster. Manusia, aku mengutukmu untuk tidak mati. Manusia yang rendah hati, kamu. Petik 2. Di babak berikutnya, penghinaan dan kutukan Tan Yun Xin tidak pernah berhenti. Baru setelah Raja Beruang Tianluolong, cakar beruang menghantam kepala monster terakhir, suara itu terdiam. Beruang nenek. Tianluolong Xiongwang menyeringai dan berlari ke arah Tan Yun. Tan Yun memandangi 5 raja klan besar yang terluka parah di Tanah Suci. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku bisa membunuhmu sebelumnya. Alasan mengapa aku hanya melukaimu dengan serius adalah untuk memberimu kesempatan untuk menyerahkan aku. Karena kamu tidak mau, maka aku tidak akan terlalu menyulitkan orang lain. Tan Yun berbicara, menatap Raja Beruang Naga Tianluo, dan berkata dengan ringan, bunuh mereka. Bawahan mematuhi perintah. Segera setelah Raja Tianluolong Qiong menjawab, 5 raja suku besar merangkak ke tanah menuju Tan Yun, bawahan memberi hormat kepada tuannya. Tan Yun tanpa ekspresi berkata, akui aku sebagai tuannya, tetapi kamu akan menandatangani kontrak jiwa di masa depan, apakah kamu memikirkannya? Bawahanmu sudah memikirkannya. Raja Singa Dingin Pelangi Darah memimpin dan berkata, Tuan, Anda adalah alam Vena jiwa tingkat ke-6. Anda dapat dengan mudah mengalahkan bawahan Anda dengan tangan kosong. Bawahan menyembah Anda. 4 raja lainnya juga setuju dan mengangguk. Iya, ketika Tan Yun mengangguk dan menerima penyerahan 5 klan besar, naga biru yang tergeletak di genangan darah di sampingnya mendengar suara wanita yang lemah dan dingin. Manusia, dewa ada di tanganmu. Kamu harus membunuhnya. Bunuhlah, dewa tidak akan menyerah padamu. Jangan banyak bicara. Tan Yun menghela nafas lega, kamu akan menyerah, kamu pasti akan. Hahaha, manusia, kamu sangat konyol. Blue Dragon berkata sambil menyeringai, nasib adalah dewa. Akankah dewa menyerah? Bagaimana Anda, manusia yang rendah hati, mengetahuinya? Tan Yun menutup telinga dan berkata pada dirinya sendiri, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda siapa Anda, dari mana Anda berasal, dan di mana keluarga Anda. Saya dapat memberitahu Anda semua ini. Kau, benar-benar tahu. Iya, Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh, dan dengan lambaian tangan kanannya, kehampaan radius 500 meter tiba-tiba sedikit beriak, membentuk penghalang kedap suara. Pada saat ini, di langit di atas arena gladiator, Tan Taiyu dan Tan Tai Xuanzong sama sekali tidak peduli, apa yang akan dikatakan Tan Yun kepada Lan Long selanjutnya. Ayah dan anak, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun ditakdirkan untuk lulus penilaian. Di langit, Shen Subing, Mu Menggao, Xi Yao, Ziyan, Ying Ying, menangis dengan gembira. Lebih dari 7 juta murid, gelombang kegembiraan bergema di langit. Tuan Muda Sekte sekarang telah mengalahkan naga biru dan memerintah semua monster kuat. Hebat, Tuan Sekte Muda ditakdirkan untuk lulus ujian dan menjadi Tuan Sekte. Iya, Tuan Muda Sekte terlalu kuat. Saya masih khawatir tentang bagaimana Tuan Muda Sekte dapat tinggal di Sein Arena selama 1 hari, tetapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Muda Sekte hanya memasuki Sein Arena dan mengendalikan seluruh situasi dalam waktu kurang dari 2 jam. Petik 2. Seruan dan kegembiraan para murid begitu keras untuk 8 leluhur agung dari 8 bejana. Pada saat ini, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai, Zhong Libo, leluhur agung Qimai, Tuoba Qingtian, leluhur agung Fumai, Situ Wuhen, leluhur agung jiwa binatang,
dan leluhur agung Zhenglong dari Feng Lei, Cao Yue, garis jiwa kuno, Dongfang Daoyuan, leluhur garis jiwa suci, dan Wei Ye, leluhur dari garis 5 jiwa, akan kehilangan lengan ketika mereka memikirkan perjudian, dan fitur wajah mereka sangat terdistorsi. Mereka masih tidak percaya bahwa setelah melewati penilaian pil, formasi, senjata, dan jimat, Tan Yun tidak hanya tidak mati di arena gladiator, tetapi juga menjadi penguasa unik di arena gladiator selama lebih dari 1 jam. Tempat perlindungan gladiator, di dalam penghalang kedap suara. Tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki, dengan gemetar berhenti di depan naga biru, dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu keluar dari telur naga? Bagaimana Anda tahu? Mata berdarah naga biru itu menunjukkan warna yang aneh. Bukan hanya aku yang tahu, aku juga tahu bahwa kulit telurmu berwarna hitam, kan? Tan Yun sedang berbicara, menatap naga biru, matanya penuh kesedihan. Iya, Lan Long mengatakan suara wanita yang lemah. Tan Yun menghela nafas, air mata bersinar di pupil raksasanya. Ingat, di alam semesta yang luas, di pesawat yang tak terhitung jumlahnya, ada ratusan ras naga. Ada 2 naga yang paling kuat, mereka adalah naga emas 9 cakar dan naga setan 9 cakar. Dan kamu bukan naga biru, atau klan naga lainnya, kamu adalah klan naga iblis bercakar 9. Mendengar ini, naga biru menyodok darah di mata naga, mengungkapkan sentuhan kebingungan, karena kamu mengatakan aku adalah keluarga naga bercakar 9, mengapa aku bercakar 4? Dengarkan aku perlahan. Tan Yun berkata dengan jujur, karena keluarga naga iblis bercakar 9, darahnya ortodoks dan kuat, yang juga mengarah ke telur naga mereka, waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan naga muda, dan ratusan spesies naga. Yang terpanjang di antara mereka. Jika telur naga menetaskan naga muda, jika ditetaskan oleh naga betina, itu akan memakan waktu jutaan tahun, dan jika menetas dengan sendirinya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 juta tahun. Klan naga iblis 9 cakar, mereka adalah dewa sejati. Naga muda lahir di tahap ke-7 dari tahap awal. Sebelum tahap ke-10 dari malapetaka, mereka semua ditutupi dengan sisik naga biru. Ketika penyeberangan berhasil, mereka akan berubah dari 4 cakar menjadi 6 cakar, dan sisik naga akan menjadi hitam. Pada saat itu, kekuatan sihir dalam tubuh akan menjadi lebih kuat. Mendengar ini, mata naga biru tiba-tiba menangis, menatap Tan Yun dengan air mata, dan berbisik, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka ketika aku keluar, aku tidak menemukanku. Orang tuaku, apakah itu berarti? Saya telah hidup sendirian di kulit telur selama puluhan juta tahun. Betul sekali. Tan Yun menghela nafas, memikirkan keluarga naga iblis yang sekarat di Meteorite Canyon, hatinya seperti pisau. Lalu siapa orang tuaku? Di mana mereka? Air mata dan darah Blue Dragon bercampur menjadi satu, dan jatuh ke tanah, tersedak, maukah kamu memberitahuku? Aku ingin tahu orang tuaku, mengapa mereka tidak bersamaku. Petik 2. Tan Yun memejamkan matanya, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, 2 garis air mata mengalir, meskipun kata-kata selanjutnya kejam untukmu, aku masih ingin kamu tahu seluruh prosesnya. Pada zaman kuno, alam bawah para dewa turun ke benua hukuman surgawi untuk membunuh umat manusia. Pada saat itu, orang tuamu, klan naga iblismu, dan klan naga emas bercakar 9, dihukum oleh manusia di benua hukuman surgawi dan disebut sebagai Santo Pelindung Keadilan, memulai pertarungan dengan dewa-dewa jahat itu. Pada akhirnya, yang sama akan mati. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Lan Long menangis dengan sedih, tidak. Kamu berbohong padaku, kan? Benar. Air mata naga biru menetes, karena orang tuaku adalah yang terkuat di antara ratusan ras naga, mereka tidak bisa mati, kau katakan padaku, kau berbohong padaku. Tan Yun merasakan ujung hidungnya sakit, dan kemudian berkata, dan kamu adalah ibumu. Telur naga diletakkan di Meteor Canyon dalam proses mempertahankan benua hukuman surgawi. Seiring tahun berlalu, sampai nanti, seorang pria tingkat tinggi tertentu dari Huangfu Shengzong saya membawa telur naga kembali ke sekte. Jika tebakanku benar, pasti orang ini tidak mengenali telur naga. Itulah sebabnya orang itu, atau dia sendiri, menempatkanmu di arena gladiator. Yah, apa yang harus saya katakan? Saya katakan, jangan terlalu sedih. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia diinterupsi lagi oleh naga biru. Dia menangis dengan memilukan, kamu berbohong padaku.
Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu mengambil keputusan, aku akan mempercayaimu? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Tan Yun menghela nafas dan berkata, kamu menyerah. Aku memasukkanmu ke dalam tas binatang rohku. Setelah kamu masuk, aku akan mengkonfirmasi kepadamu bahwa kamu adalah klan monster bercakar 9. Setelah itu, Tan Yun menatap naga biru yang waspada, dan berkata, aku ingin membunuhmu. Aku bisa membunuhmu sekarang. Tidak perlu menipumu ke dalam kantong binatang buas, kan? Setelah mendengarkan, naga biru menjawab, dan segera, Tan Yun membawanya ke dalam tas binatang roh. Di dalam tas besar binatang roh, kera setan pembantaian langit tiba-tiba melepaskan kekuatan sihir hitam di tubuhnya, dan naga biru itu terkejut. Dia merasa aura yang dilepaskan dari kera raksasa berwarna ungu kehitaman di depan tubuhnya sama persis dengan kekuatan sihir di tubuh naganya. Jika harus mengatakan perbedaannya, itu adalah aura magisnya, tidak sekuat pembunuh iblis. Merasakan kekuatan magis kera iblis pembunuh surga, dia berkata tanpa sadar, kamu adalah kera, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sihir naga kami di tubuhmu? Oh, air mata terus mengalir di pupil raksasa kera iblis pembunuh surga, dan segera, itu akan berada di Falling Canyon, istana surgawi Dewa Ilahi, memori menyembah naga iblis dan Dewa Ilahi, diringkas oleh sihir. Selanjutnya, berdasarkan ingatan tuannya, naga iblis dan Tuhan, naga iblis dan naga emas di ngarai meteorit bergabung untuk menyingkat adegan pertempuran dengan para dewa. Dalam gambar, di atas ngarai meteorit yang luas, 10.000 mil panjangnya, naga sihir gelap 9 cakar, untuk melindungi benua hukuman surgawi, mereka membayar nyawa mereka. Dalam gambar, naga 9 cakar membunuh naga agung dan agung di atas pegunungan. Melihat gambar memori, naga biru itu mengeluarkan suara menyakitkan yang menusuk hati. Kera, apakah kamu tahu yang mana dari orang tuaku? Maaf, saya tidak tahu. Kera iblis pembunuh surga meneteskan air mata sedih. Naga biru itu memandang dengan putus asa. Naga ajaib 9 cakar yang menjulang di layar membuatnya menangis serak. Ayah, ibu, anak perempuan ada di sini. Anak perempuan merindukanmu, anak perempuan sangat merindukanmu, anak perempuan sangat sedih apa? Jangan menangis. Pada saat ini, suara Tan Yunzi terdengar dari benaknya. Tulang-tulang klan naga iblis 9 cakar sekarang terkubur di istana surgawi Dewa Surgawi di ngarai meteorit. Aku akan membawamu ke sana di masa depan. Saat itu, aku punya cara untuk mencari tahu siapa orang tuamu. Setelah mendengar ini, naga biru menangis dan berkata, terima kasih manusia, terima kasih banyak. Pada saat ini, pembasmi iblis berjongkok, mengangkat tangannya untuk mengelus kepala naga biru, teredam dan berkata, kakak naga, aku lupa memberitahumu. Orang tuamu dan klan naga iblis 9 cakarmu adalah bawahan paling setia dari pemiliknya, dan pemiliknya adalah Tan Yun. Mulai sekarang, Tan Yun akan menjadi tuan kita, mengerti? Naga biru mengklik kepala naga itu kesakitan, dan dia tahu bahwa pembunuh iblis tidak membohonginya. Karena dia baru saja mengetahui tentang Patriark Naga Iblis 9 cakarnya melalui gambar memori kera iblis, Patriark Naga Iblis 12 cakar, merangkak di bawah kaki Tan Yun di tiangong milik dewa, dan menundukkan kepalanya. Bawahan memberi hormat kepada tuannya. Di dalam tas binatang buas roh naga biru, nadanya penuh hormat dan sedih. Yah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Nada emosi Tan Yun mengandung rasa kesedihan yang mendalam. Kamu ingat, aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang identitasku. Juga, kebencian orang tuamu, aku akan melaporkan, dan kamu akan segera menjadi lebih kuat di masa depan. Suatu hari, aku akan membawamu untuk membalas dendam. Bawahan terima kasih atas pengajaran tuanmu. Nada bicara Lan Long lemah dan penuh hormat. Ya, Tan Yun bertanya, siapa namamu? Tuan, bawahan tidak punya nama. Lan Long berkata dengan jujur. Tan Yun terdiam beberapa saat, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan disebut iblis. Moer. Setelah naga biru bergumam pada dirinya sendiri, ada sedikit kegembiraan dalam suara yang menyenangkan. Mor, terima kasih atas namamu. Ya, Tan Yun berkata, Moer, keluar sekarang. Hanya jika kamu berada di depan para monster dan meyakinkanku dengan hatimu, hewan-hewan ini akan bersedia. Bagaimanapun, kamu adalah klan naga, dan hakmu untuk berbicara sebenarnya lebih baik daripada apa yang aku katakan sekarang. Moer patuh. Setelah Moer menjawab,
dia terbang keluar dari tas binatang roh dengan gemetar, dan secara paksa menggantung di udara rendah. Dia melihat ke bawah kelima raja suku besar, dan lebih dari 50.000 monster dari 6 suku merangkak di tanah. Meskipun suaranya lemah, itu jelas ditransmisikan ke telinga binatang buas. Mulai sekarang, iblis nagaku, bersedia menganggap Tan Yun sebagai Tuhan. Begitu kata-kata itu jatuh, Moer berbaring di tanah menghadap Tan Yun. Raja-raja dari 5 klan besar, semua monster telah menyerah dengan rela ketika mereka melihat iblis. Pada saat ini, mereka semakin menghormati Tan Yun. Seperti yang dikatakan Tan Yun, perlombaan naga memiliki penghalang bagi mereka, dan memiliki daya tarik mutlak. Pada saat ini, lebih dari 50.000 monster merangkak di arena gladiator. Adegan itu cukup spektakuler, dan itu sangat mengejutkan hati semua orang yang menonton dalam kehampaan. Oke. Tan Yun yang mengerikan, menahan rasa sakit, senyum di sudut mulutnya. Ikuti aku, Tan Yun, kamu pasti akan menemukan bahwa langkahmu hari ini akan menjadi pilihan paling tepat dalam hidupmu. Jangan beri aku hadiah apapun. Tetaplah bersamaku 1 hari lagi, kalau begitu, aku akan membawamu keluar dari tempat suci gladiator dan melihat matahari lagi. Setelah itu, Tan Yun yang kelelahan, menggoyangkan tubuhnya, duduk bersila, mulai dengan gila-gilaan melahap energi spiritual langit dan bumi, dan memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, luka-luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Waktu berlalu, matahari terbit dan terbenam, dan segera 3/4. Itu berarti Tan Yun menghabiskan sepanjang hari di arena gladiator. Setelah 1 hari pemulihan, kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam lingci Tan Yun sudah penuh. Pada saat ini, daging dan darah yang hilang di punggung, lengan, dan tangannya telah dibentuk kembali. Hanya dadanya yang masih ambruk, tulang rusuk yang patah dan 2 tulang rusuk yang hilang. Jika dia ingin pulih, setidaknya butuh 2 hari. Namun demikian, ketika semua orang menyaksikan kemampuan pemulihan abnormal Tan Yun, mereka sudah terkejut. Adapun tempat perlindungan gladiator, selain Raja Naga Biru yang dibunuh oleh Tan Yun, 7 raja dan 8 monster semakin memuja Tan Yun. Di dalam hati mereka, tuannya bukanlah manusia, tetapi dewa yang maha kuasa. Selama pemulihan dan cedera Tan Yun, 8 leluhur agung dari 8 kapal hidup seperti bertahun-tahun. Mereka juga ingin melanggar kontrak perjudian dan tidak ingin kehilangan tangan kanannya secara permanen. Tapi mereka tidak berani, karena mereka telah bersumpah. Di aula gladiator, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba menyusut. Setelah berubah menjadi ukuran normal, dia mengabaikan rasa sakit di dadanya, perlahan bangkit, menatap ke langit, dan berkata dengan dingin, "Si Tu Wuhen, buka bagian depan terlarang." Bawahan patuh. Si Tu Wuhen menggigit kepalanya dan berkata dengan hormat. Dengan lambaian tangan kanannya, segera, tirai cahaya terlarang yang menutupi arena gladiator menghilang. Pada saat ini, Tan Yunang memandang orang-orang di langit dan berkata dengan ringan, "Siapa yang memiliki tas binatang roh?" Mendengar ini, semua murid menjawab satu demi satu, dan segera, satu persatu tas binatang roh jatuh dari langit. "Singkirkan tas binatang rohmu," Tan Taiyu berkata sambil tersenyum, dan dengan isyarat, tas binatang roh yang jatuh menuju tempat perlindungan gladiator naik ke udara dan terbang ke tangan para murid. Yuner, lelaki tua itu memiliki gulungan monster ruang waktu artefak suci kelas menengah. Tan Taiyu tertawa dan berkata, "Gulungan ini adalah 30.000 mil gunung dan sungai yang disempurnakan menjadi gulungan oleh guru-guru. Pada saat yang sama, jika kamu ingin monster bis memasuki gulungan dan mengubah waktu dan ruang, kamu harus menghabiskan 1 juta batu roh tertinggi sehari. 1 hari di dalam sama dengan 2 bulan di luar. Meskipun gulungan ini bukan dari kelas rendah, karena ruang internalnya yang besar, 1 hari kultivasi di dalamnya hanya bisa setara dengan 2 bulan. Gulungan binatang roh ini, pada awalnya, guru sekte Anda, saya bertanya kepada lelaki tua itu tidak kurang dari 10 kali, tetapi pada akhirnya saya tidak memberikannya kepadanya. Yuner, aku akan memberikannya padamu hari ini, orang tua." Mendengar ini, Tantai Xuanzong di samping Tantai Yu tersenyum masam, "Ayah, di dalam hatimu, Yuner bahkan lebih penting daripada anak itu." "Tentu saja, hahaha." Tantai Yu tersenyum, dan cincin Qiankun memancarkan cahaya cian. Detik berikutnya, gulungan cian terbang keluar dari cincin Qiankun, dan jatuh dengan kuat ke tangan Tan Yun karena membuat iri semua orang.
Tan Yun dengan gembira berkata, para murid berterima kasih kepada Tuan Tua atas cintanya. Pada saat ini, monster di belakangnya mendengar bahwa jika mereka menggunakan batu roh untuk merangsang gulungan, 1 hari berkultivasi di dalamnya akan setara dengan 2 bulan di luar. Mereka bersemangat dan ingin bersorak dengan keras. Memanggil, berdengung. Tan Yun mengendalikan gulungan binatang roh untuk terbang menjauh dari tangannya. Segera setelah itu, gulungan itu melonjak hingga 1000 kaki di langit, dan perlahan-lahan terbuka dari kehampaan. Apa yang terlihat oleh Tan Yun adalah pegunungan yang rimbun di atas tirai. Di antara pegunungan yang megah, air terjun mengalir langsung dari lereng gunung, yang cukup spektakuler. Selain gunung, ada hutan, danau, hutan, dan ngarai di dalam gulungan. Bintang-bintang dan bintang-bintang tampaknya menjadi dunia kecil yang independen. Hanya ada 2 hal yang hilang. Salah satunya adalah aura langit dan bumi. Tan Yun tahu bahwa batu roh perlu digunakan untuk menginspirasi gulungan untuk menghasilkan aura dalam gulungan. Yang kedua adalah bahwa dalam gulungan monster ruang dan waktu, hanya ada malam, putaran bulan terang tergantung di langit, menerangi area 30.000 mil. Di langit 30.000 mil, leluhur master, melalui kekuatan magisnya yang luar biasa, memadatkan bintang, terutama yang cerah. Meski sudah malam, namun tidak jauh berbeda dengan siang hari. Sebaliknya, itu menambah sedikit keindahan. Saat ini, lebih dari 50.000 monster cukup puas dengan gulungan monster ruang waktu. Tan Yun melihat kembali ke binatang dan memerintahkan, kamu istirahat untuk saat ini, dan setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan membuka gulungan untuk membiarkanmu berlatih. Bawahan, terima kasih guru. Monster-monster itu sangat bersemangat sehingga mereka merangkak ke tanah. Hadiah gratis. Tan Yun dengan tenang berkata, masukkan gulungan itu. Itu tuannya. Setelah monster menerima perintah mereka, mereka melayang ke udara dengan tertib dan terbang ke gulungan waktu dan ruang roh binatang satu demi satu. Ketika semua makhluk roh terbang ke dalam gulungan, Tan Yun melambai di antara kedua tangannya. Setelah gulungan itu digulung, itu berubah menjadi seukuran jarum sulaman, meluncur ke dadanya. Karena ada makhluk di gulungan, mereka tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam cincin alam semesta. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Tan Yun naik dan memanjat puluhan ribu kaki ke dalam kehampaan. Ketika dia ditangguhkan di depan Xuanzong dari Tantai, dia melihat ke belakang dan menatap 8 leluhur agung dari 8 meridian. Itu telah berlalu, dan inilah saatnya bagimu untuk menghormati taruhanmu. Sekarang kalian berdelapan, segera singkirkan tangan kanan kalian, dan kalian akan kehilangan tangan